Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Pak Bambang. Selamat siang Pak Budi. Terima kasih Pak Bambang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara tentang identifikasi masalah yang saya hadapi di sekolah. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan dulu, Pak Bambang ini adalah guru kelas 4 di sekolah saya. Pak Bambang. Oke, untuk masalah yang pertama Pak Bambang, pada siswa saya kelas 5 yang dulu kelas 4-nya adalah siswa Bapak, itu terdapat beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan belajar dan kurang aktif dalam pembelajaran. Nah, di sini menurut Bapak, kira-kira apa yang menjadi penyebab hal tersebut? Terima kasih Pak Budi waktunya. Mungkin ada beberapa saran Pak Budi yang mungkin bisa membantu Pak Budi mencari solusi untuk masalah Pak Budi. Misalkan kemungkinan ada siswa yang berkebutuhan khusus, mungkin juga ada pembelajaran yang tidak sesuai dengan karakteristik peserta didik, dan mungkin juga ada faktor eksternal dari keluarga, misalkan orang tua yang berpisah, atau siswa tersebut tinggal dengan kakek neneknya yang mungkin kurang memperhatikan masalah belajarnya. Mungkin itu yang bisa saya. Terima kasih Pak atas sarannya. Kemudian untuk terkait masalah berikutnya Pak, di kelas yang saya ajar itu saya masih menemukan atau masih ditemukan beberapa siswa itu minat baca siswanya rendah Pak. Jadi menurut Bapak kira-kira apa yang menjadi penyebab hal tersebut Pak? Pak Budi, untuk masalah literasi, mungkin di sekolah kita ada fasilitas literasi yang masih kurang memadai. Ya, misalkan untuk program YAI kemarin yang mendapat bantuan hanya untuk siswa kelas 1, 2, dan 3. Dan juga kurang kesadaran dari peserta didik akan pentingnya membaca. Mungkin juga dukungan dari lingkungan sekitar, misalkan di rumah orang tua yang kurang mendukung untuk literasi anak-anak, dan juga mungkin di sekolah bapak ibu guru masih kurang memberikan motivasi atau semangat untuk peserta didik melaksanakan kegiatan literasi. Mungkin itu Pak Budi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak atas masukannya. Kemudian untuk masalah berikutnya Pak, di kelas itu terkadang masih ada beberapa siswa yang kurang semangat dan termotivasi dalam kegiatan pembelajaran sehingga mengakibatkan menurunnya hasil belajar siswa. Nah, di sini menurut Bapak selaku guru saat waktu di kelas 4, apa yang menjadi penyebab hal tersebut Pak? Iya Pak Budi, berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami waktu di kelas 4 dulu, mungkin ada saya masih belum memahami soal kemampuan awal peserta didik. Saya masih belum menggunakan asesmen untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Saya mungkin kurang minat, kurang memahaminya. Saya masih kurang memahaminya, minat, bakat, dan gaya peserta didik. Dan juga pembelajaran yang kita lakukan masih belum melibatkan siswa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Budi. Iya Pak, terima kasih atas sarannya Pak dan masukannya. Kemudian untuk masalah berikutnya Pak, di kelas saya menemukan beberapa siswa yang tugas rumahnya dikerjakan orang tua atau di tempat bimbel Pak. Nah, di mana dalam proses pengerjaannya tanpa melibatkan siswa. Nah, di sini menurut Bapak kira-kira apa yang menjadi penyebab hal tersebut Pak? Menurut pendapat saya Pak Budi, kemungkinan kita dalam memberikan tugas kepada siswa terlalu banyak atau masih belum dipahami oleh peserta didik tersebut. Juga peserta didik yang malas untuk mengerjakan tugas karena mereka sudah terbiasa
dengan tugas yang dikerjakan oleh orang tua atau guru di tempat mereka les. Mungkin itu Pak Budi yang bisa saya sampaikan. Oh iya Pak, terima kasih atas saran dan masukannya Pak. Kemudian terkait masalah berikutnya Pak, di sini di kelas 5 saya menemukan beberapa siswa yang kurang diperhatikan perkembangan belajarnya oleh orang tuanya Pak. Menurut Bapak, selaku gurunya yang dulu pada saat siswa itu di kelas 4, kira-kira apa Pak ya yang menjadi penyebab hal tersebut Pak? Ya Pak Budi, kalau menurut saya kemungkinan faktor kesibukan dari orang tua kita Pak Budi, mungkin juga karena keluarga peserta didik kurang harmonis, dan orang tua atau juga mereka ditinggal oleh kedua orang tuanya untuk bekerja keluar daerah atau keluar negeri, sehingga mereka hanya tinggal dengan kakek atau neneknya, mungkin juga paman atau bibinya. Itu saran saya berikutnya Pak Budi, mungkin dari peserta didik tersebut yang lemah sehingga orang tua hanya kebijakan mencari uang. Oh, okay. Pak Budi, saran saya. Oh iya, terima kasih Pak. Jadi intinya orang tua itu sibuk bekerja Pak ya. Ya Pak Budi. Oke. Kemudian untuk masalah berikutnya Pak, terkadang dalam mengajar itu saya kesulitan dalam menentukan model-model pembelajaran yang inovatif. Nah, di sini menurut Bapak sebagai teman sejawat, apa yang menjadi penyebab hal tersebut Pak ya? Ya Pak Budi, kira-kira kita masih belum adanya alat atau formula yang membantu kita untuk mencari tahu atau menentukan gaya belajar di siswa Pak Budi. Atau bisa juga kurangnya kita atau refleksi dalam model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi. Saya itu Pak Budi yang bisa saya sampaikan. Oh ya, terima kasih Pak atas masukannya. Kemudian untuk masalah berikutnya Pak, dalam mengajar, terkadang pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan itu tidak sesuai dengan perencanaan atau RPP yang saya buat Pak. Menurut Bapak, kira-kira apa yang menjadi penyebab hal tersebut Pak? Kalau saran saya Pak Budi, mungkin beban guru yang terlalu besar, sehingga ketika mengajar, itu sering ya, atau karena tugas dari sekolah sehingga anak-anak kita agak kesulitan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan ABT. Dan juga karena itu yang kita buat ABT yang bukan milik kita sendiri, artinya bukan buatan kita sendiri. Jadi bisa juga karena kondisi waktu yang mengalami perubahan, atau karena sosial emosional siswa atau kegiatan pembelajaran sehingga kita larut dalam menguasai kondisi kelas sehingga rencana kita tidak sesuai dengan apa yang kita programkan. Itu yang bisa saya sampaikan tadi. Oh iya Pak, terima kasih atas masukannya. Kemudian untuk masalah berikutnya Pak, dalam beberapa materi itu saya menemukan perbedaan persepsi pemahaman siswa, terutama pada bidang matematika dan IPA. Nah, di sini menurut Bapak, apa yang menjadi penyebab hal tersebut Pak ya? Ya Pak Budi, ada beberapa saran yang ingin saya sampaikan, diantaranya kemungkinan ada referensi kita yang masih kurang terhadap peserta didik, mungkin juga karena semua siswa belum tentu memiliki minat pada bidang tersebut, dan juga karena siswa terlebih dahulu berasumsi bahwa pelajaran tersebut masih sangat sulit atau terlalu sulit bagi siswa tersebut sehingga motivasinya kurang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Budi. Oh iya Pak, terima kasih atas masukan dan sarannya Pak. Kemudian untuk masalah berikutnya Pak, di kelas yang saya ajar itu saya menemukan sebagian siswa masih kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal HOTS. Nah di sini menurut Bapak, kira-kira apa yang menjadi penyebab hal tersebut Pak?
ringan dari apa yang tadi dialami seperti yang saya alami. Ada beberapa saran yang sudah disampaikan Pak Budi, diantaranya para peserta didik masih dalam tahap soal-soal lot. Mungkin peserta didik terbiasa dengan soal-soal hot, referensi guru terhadap soal-soal hot masih kurang. Kira-kira itu yang saran yang bisa saya sampaikan Pak Budi. Oh iya Pak, terima kasih atas masukannya Pak. Kemudian untuk permasalahan yang terakhir Pak, di sini dalam proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas, pemanfaatan teknologi terutama pada Google Workspace for Education yang saya lakukan dalam pembelajaran itu terkadang tidak sesuai dengan yang saya harapkan Pak. Nah di sini menurut Bapak selaku teman sejawat, kira-kira apa yang menjadi penyebab hal tersebut Pak? Baik Pak Budi, mungkin kurangnya alat atau fasilitas seperti HP yang dimiliki oleh peserta didik, Budi, karena setiap anak memiliki kemampuan sosial ekonomi yang berbeda. Bisa juga karena peserta didik merasa keberatan dengan penambahan biaya operasional dalam pembelajaran. Mungkin bisa juga karena kemampuan peserta didik dan orang tua siswa dalam mengoperasikan teknologi masih rendah. Mungkin itu saran saya Pak Budi yang bisa saya sampaikan. Oh iya Pak, terima kasih atas saran dan masukannya Pak. Yang diharapkan nanti bisa saya implementasikan untuk kedepannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya Pak, sudah bersedia meluangkan waktu membantu saya dalam mengatasi masalah-masalah yang saya hadapi. Terima kasih Pak Bambang, selamat siang. Selamat siang Pak Budi, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.